nyeri, bahkan bisa bengkak, pasti sakit banget. Assalamualaikum sahabat Den Hospi, selamat datang di Den Hospital RSIGM Sultan Agung. kita bakal membahas tentang peran makanan terhadap karies gigi bersama Dokter Gigi Safira. Halo Dok, Assalamualaikum. Nah, perkenalkan saya Mila. Nah, saya bakal mengajak Dokter Safira untuk membahas tentang permasalahan yang umum terjadi di kebanyakan sahabat Den Hospi. Nah, karies gigi itu atau biasa disebut gigi berlubang merupakan penyakit gigi dan mulut yang sering dialami oleh kebanyakan orang ya, sahabat Den Hospi. Jadi hari ini kita akan mengupas tuntas tentang karies gigi, penyebabnya dan cara mengatasinya seperti itu. Oke, langsung masuk aja ke topik utamanya. Oke dokter, gimana sih makanan bisa membuat gigi menjadi lubang atau disebutnya karies gigi? Nah, jadi kenapa bisa jadi gigi berlubang? Itu karena kalau kita makan makanan yang manis, yang lengket, itu biasanya akan nyisa di sela-sela gigi kita. Nah, sisa-sisa makanan itu biasanya akan berfermentasi menjadi asam, kemudian dia akan membentuk yang namanya plak. Nah, dari plak itu kalau misalnya kita tidak rajin membersihkan gigi secara rutin, maka akan menjadi lubang atau disebutnya karies gigi. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dok. Selain makanan dan minumannya tinggi gula, adakah jenis makanan lain yang dapat mengakibatkan gigi berlubang? Ya, jadi untuk makanan dan minuman yang nyebabin gigi lubang itu sebenarnya ada banyak ya, nggak cuma permen aja. Jadi kayak minuman contohnya soda, kemudian minuman kemasan yang tinggi gula dan sukrosa itu juga bisa bikin gigi berlubang. Kemudian makan makanan manis dan lengket seperti gulali, kemudian jenang. Nah, itu kan biasanya anak-anak pada suka ya. Nah, itu bisa nyebabin gigi berlubang. Jadi seperti itu ya, sahabat Den Hospi. Nah, tadi kan kita sudah membahas apa saja penyebab gigi berlubang atau karies gigi. Nah, cara mengatasinya itu kayak gimana sih dok? Nah, cara yang paling gampang buat mencegah gigi berlubang ya, itu sikat gigi 2 kali sehari, sesudah makan atau sarapan dan sebelum tidur. Nah, kemudian kalau misalnya kita habis makan minuman manis yang tinggi gula dan sukrosa, itu kalau bisa kita sikat gigi juga, tapi nggak usah pakai odol nggak apa-apa, atau misalnya kumur air putih biasa. Jadi dia bisa mencegah makanan yang manis-manis dan lengket-lengket itu nempel ke sela-sela gigi. Ada nggak sih dok dampak yang buruk terhadap gigi yang berlubang yang nggak diobatin gitu? Tentu saja ada. Jadi kalau misalnya kita udah tahu gigi kita berlubang atau karies, terus kita diemin aja tuh. Nah itu lama-lama kan kariesnya tambah banyak, tambah besar ya. Nah kalau udah tambah besar, itu nanti bisa nyebabin sakit, nyeri, bahkan bisa bengkak. Nah nggak mau kan gigi kita bengkak, itu pasti sakit banget. Ya, jadi mengganggu kalau kita lagi makan. Mengganggu nggak bisa makan, juga mengganggu aktivitas, dan juga nanti perawatan yang dibutuhkan akan semakin besar, seperti itu. Ya, jadi jangan remehin gigi berlubang ya guys. Walaupun ya nanti juga habis kerasa sakit, terus tiba-tiba membaik, itu juga sebenarnya Perlu periksa. Oke dok. Nah, lalu kita itu harus memilih makanan dan minuman yang seperti apa sih supaya kita bisa secara tidak langsung menjaga gigi kita agar tetap sehat. Jadi makanan yang baik untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut tidak lain lagi adalah buah dan sayuran ya, soalnya buah dan sayuran itu kan tinggi serat dan air. Nah, kandungan itu kan bisa memicu sekresi dari air liur kita. Jadi kandungan itu bisa membersihkan gigi dan mulut kita gitu. Terus juga mereka kan mengandung mineral dan vitamin, juga baik untuk menjaga kesehatan gigi biar gigi kita semakin kuat.
Wah, ternyata banyak sekali ya tips-tips yang kita dapatkan dari Dokter Safira. Terima kasih ya dok atas informasinya. Nah, jadi sahabat Den Hospi yang belum tahu jadi tahu kan sekarang tentang karies gigi, cara mengatasinya itu bagaimana dengan cara yang sederhana. Oke, selanjutnya saya akan bahas mitos atau fakta seputar kesehatan gigi yang masih bikin banyak orang itu bingung. Ya, oke, langsung aja yang pertama, mitos atau fakta, scaling itu bisa bikin gigi jarang-jarang. Itu mitos ya. Jadi membersihkan karang gigi itu awalnya memang bisa bikin gigi tanpa ada celahnya. Soalnya celah-celah tersebut sebelumnya kan diisi sama karang gigi atau kotoran. Nah, setelah dibersihin karang giginya, otomatis karang gigi tersebut udah bersih, makanya tampak seperti ada celah-celahnya. Nah, oleh karena itu, setelah membersihkan karang gigi, pasien harus tetap membersihkan gigi dan mulut secara rutin dan menjaga oral hygiene-nya supaya nantinya celah-celah tersebut bisa menutup dengan sendirinya. Seperti itu. Jadi seperti itu ya, sahabat Den Hospi. Oke, selanjutnya bau mulut bisa dihilangkan dengan obat kumur nggak sih dok? Baik, kalau bau mulut dihilangkan dengan obat kumur itu bisa jadi fakta, bisa jadi mitos, tergantung dari kandungan obat kumur yang digunakan. Nah, jadi memang ada beberapa jenis obat kumur yang memang kandungannya berisi penetral bau mulut. Nah, namun untuk lebih tahu lebih lanjut, sebaiknya konsultasikan kepada dokter gigi atau dokter gigi spesialis penyakit mulut terdekat ya. Oke, lanjut. Mitos atau fakta, cabut gigi itu bisa mengakibatkan kebutaan. Nah, ini yang paling sering ya, itu mitos. Karena saraf gigi dan saraf mata itu berbeda. Jadi, jangan khawatir lagi. Segera konsultasikan dan cabut gigi apabila memang diindikasikan. Oke, jadi seperti itu ya sahabat Den Hospi. Kebanyakan tuh pada takut untuk cabut gigi karena ya ada isu kalau cabut gigi itu bakal bisa mengakibatkan kebutaan dok gitu. Oke, lanjut. Mitos atau fakta, cabut gigi bisa bikin gigi geser. Nah, itu fakta. Jadi, sebenarnya yang gigi geser itu gigi yang di belakang atau di sebelahnya gigi yang dicabut. Nah, hal itu terjadi kalau misalnya gigi yang udah dicabut itu nggak digantikan dengan gigi palsu. Itu yang belakangnya, gigi belakangnya itu bisa geser. Tapi, kalau habis dicabut terus langsung digantikan dengan gigi palsu, itu gigi akan tetap di rongganya atau tetap di posisinya gitu. Oke, terakhir mitos atau fakta nih dok, kalau sikat gigi itu harus pakai dental floss. Oh, itu fakta ya. Jadi dental floss itu sebenarnya bukan alat sikat gigi ya, cuman dia itu sebagai pembersih tambahan setelah sikat gigi. Nah, kalau misalnya sikat gigi itu kan biasanya kan di celah-celah giginya itu kan yang sempit-sempit itu kan nggak kejangkau ya. Nah, itu kita pakai dental floss. Dental floss itu bentuknya seperti benang tipis, jadi lebih enak buat membersihkan sela-sela gigi kita gitu. Nah, jadi seperti itu ya sahabat Den Hospi, benar-benar sangat menambah wawasan kita juga tentang kesehatan gigi yang sering juga dianggap remeh sama orang-orang yang masih belum aware ya sama kesehatan gigi. Oke, terima kasih ya dok. Semoga next episode bisa berbincang lagi bersama Dr. Safira. Terima kasih juga untuk sahabat Den Hospi yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kalau bisa, share juga ke teman-teman kalian supaya pada tahu nih ya tentang karies gigi, cara mengatasinya dengan cara yang sederhana. Terima kasih.